Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila, pengajar di SMP Negeri 4 Natar, Lampung Selatan, calon guru penggerak angkatan ketiga. Selama ini, saya didampingi Ibu Uswatun Hasanah sebagai fasilitator saya dan Ibu Ani Nurdiana sebagai pendamping praktik saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi tugas 3.1A9 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam tugas ini, ada 9 pertanyaan yang akan saya coba bahas satu persatu di dalam presentasi ini. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Pratap Triloka yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara adalah Ingar Sosum Tulodo, di depan memberi teladan Ingmadio Mangunkarso, di tengah membangkitkan semangat, Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Seperti yang kita ketahui, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menerapkan Pratap Triloka dalam lingkungan belajar, di mana sebagai penuntun bagi murid, guru harus hadir sebagai teladan, sebagai pembangkit semangat dan memberikan dorongan bagi murid yang membutuhkannya, dengan menerapkan dan Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Di sini, sebagai calon guru penggerak, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagai pendidik, tentunya kita memiliki nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita yang kita yakini dan menjadi dasar dalam hidup. Terutama setelah mengikuti program guru penggerak ini, kita kembali berefleksi di mana nilai-nilai yang kita miliki dan sudah ada sebelumnya semakin diperkuat. Nilai-nilai tersebut adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Keseluruhan nilai-nilai ini mempengaruhi saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Menurut saya, apa yang saya dapatkan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran sudah sangat baik dan sangat bermanfaat bagi saya untuk mampu mengambil keputusan yang tepat untuk saya pribadi, murid, rekan sejawat, dan warga sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Ketika saya menghadapi suatu dilema etika atau bujukan moral yang menuntut saya untuk mengambil keputusan yang tepat, tentunya saya akan mengikuti nilai-nilai guru penggerak, 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, di mana dasar dari keseluruhannya adalah nilai-nilai yang saya miliki sendiri. Pertanyaan kelima, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai pemimpin pembelajaran, bila kita terampil mengambil keputusan yang tepat dan tepat dalam memilih paradigma dari 4 paradigma dilema etika, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pertanyaan keenam, apakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ya, kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika di lingkungan sekolah saya adalah
antara lain dipengaruhi oleh perbedaan budaya, nilai-nilai, dan prinsip hidup yang mendasari setiap individu. Namun, dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Sehingga diperlukan kejelasan visi, misi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, ada baiknya kita mempertimbangkan 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan ketujuh, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengaruh pengambilan keputusan yang tepat dan efektif oleh diri kita sebagai pemimpin pembelajaran akan tercipta lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan menyenangkan. Dalam hal ini, kemerdekaan belajar murid adalah hal yang utama. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan menerapkan praktek coaching. Keputusan-keputusan yang diambil harus berpihak pada murid dengan menggunakan metode, media, dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan murid akan menciptakan merdeka belajar di sekolah yang akhirnya akan membantu murid berkembang sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan ke-8. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Tentu, melalui proses pembelajaran yang panjang, saya sebagai pemimpin pembelajaran apabila mampu dengan terampil dalam mengambil keputusan di sekolah, secara langsung akan menumbuhkan nilai-nilai positif dan karakter baik pada diri murid. Selanjutnya, hal ini akan berimbas pada diri mereka ketika mereka menghadapi dilema dalam kehidupannya masing-masing. Demikianlah nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan mereka. Pertanyaan yang terakhir, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya adalah bahwa seluruh modul yang saya pelajari merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan merdeka belajar bagi murid, sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan menuntut segala proses dan kodrat potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan, kebahagiaan belajar, dan baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.